Kelihatan, Pak? Lihat sudah, Pak. Oke, sudah. Langsung aja, Pak ya. Masuk aja. Oke. Eh, Program pengabdian masyarakat Laboratorium Desa Semai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini merupakan tujuan dari Pak Dekan kami ya Pak ya, di mana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan juga tidak terlepas dari visi misi UIN Raden Fatah Palembang, serta juga tujuan dari pengabdian dosen, terlebih khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini menjadi tuntutan akreditasi, terutama di akreditasi baik itu di program studi maupun di fakultas. Hasil dari evaluasi ini bahwa program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh program studi yang terkoordinir dan oleh program studi masing-masing. Jadi di pengabdian ini terkoordinir dari program studi di Fakultas Ekonomi, Pak. Baik itu kita ada 4 prodi, satunya program studi Magister Ekonomi Syariah dan tiganya itu S1 ada S1 Ekonomi Syariah, S1 Perbankan Syariah, dan S1 Manajemen Zakat dan Wakaf. Dari berbagai terminologi dapat dipahami bahwa Laboratorium Desa Semai ini adalah sebuah media komunitas kekeluargaan masyarakat yang dibentuk sebagai media untuk mengelola dan mematangkan ilmu guna mengimplementasikan melalui inovasi dan berdaya guna dan menghasilkan serta dapat tumbuh kembali dan berkembang. Dan hubungannya dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini bahwa sebagai program pengabdian dari Fakultas Ekonomi ini sendiri yang terintegrasi dengan media komunitas masyarakat berdasarkan dengan kompeten kita di ekonomi syariah, perbankan syariah, dan filantropi Islam. Fokusnya di Laboratorium Desa Semai Fakultas Ekonomi ini di desa ini masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Letaknya tidak jauh, Pak, dari Palembang. Kalau dari Palembang menggunakan mobil itu kurang lebih 75 menit. Kalau menggunakan motor itu 40 menit kurang lebih. Aksesnya kurang lebih seperti ini kalau lihat di Google. Nah, Desa Sidomulyo ini sendiri mayoritasnya Islam, sedikit 37 orang yang beragama Kristen. Fasilitasnya ada masjid 4 buah, musolanya ada 11, gerejanya ada 12. Nah, mata pencarian masyarakat di Desa Sidomulyo ini sendiri, Pak, rata-rata berkebun, beternak, dan ada punya perikanan. Terus juga usaha mikro kecil, dan mereka memiliki BUMDes, badan usaha milik desa, serta memiliki objek wisata yang cukup terkenal di sana. Ada Taman Asih yang kurang lebih 2,5 hektar, yang lumayan lah. Nah, seperti ini, Pak. Saya sudah pernah ke sana. Orang-orang Palembang rata-rata ke Desa Sidomulyo juga tidak asing maksudnya ke Taman Wisata Taman Asih ini, karena cukup nggak kalah menariknya dengan wisata yang ada di Bandung, Pak. Ada kolam renang, ada spot-spot foto yang bagus lah, kurang lebih seperti itu. Nah, pembinaan penggerakan manfaat penggerak Laboratorium Desa Semai ini adalah sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diprogramkan oleh 3 program studi S1 dan 1 program studi S2. Aktivitasnya ini bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin dan tim Desa Sidomulyo, serta mitra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam baik dari dunia perbankan maupun dunia non-perbankan. Ada juga lembaga Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Prinsip pada pembinaan kegiatan ini adalah membangun pengabdian kepada masyarakat dalam program studi. Yang satu program studi Desa Semai ini
dengan tujuan bekerja sama, berintegrasi, membimbing, membuat dan mampu, mempelancar, berkonsultasi, dan mendukung. Adapun program-program yang sudah terlaksana ini S1, program S1 Ekonomi Syariah, ekosistem kewirausahaan berbasis Islamic Social Finance. Komunitasnya adalah komunitas ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemuda-pemuda Desa Sidomulyo itu sendiri. Targetnya itu terutama UMKM yang di sana ya Pak. UMKM di Desa Sidomulyo ini pengetahuan di dalam kemasannya masih sangat maksudnya kalau di sana itu sudah membuat kemasannya hanya sebatas diketahui oleh orang di Desa Sidomulyo itu saja. Nah, keinginan dari Kades sana kami diberi tanggung jawab untuk membantu UMKM di sana agar bisa tumbuh dan dikenal oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat di Desa Sidomulyo saja, tapi kalau bisa dibawa ke luar kota Desa Sidomulyo kayak ke Palembang atau ke daerah mana, tapi ada suatu pengenalan. Nah, jadi di sini kami memperkenalkan bagaimana produk jualan UMKM di sana tidak hanya cuman plastik biasa, tetapi juga membuat menarik perhatian para pembeli dan mempunyai ciri khas dalam Desa Sidomulyo itu sendiri. Inputnya di dalam kegiatan ini adalah pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, literasi, dan edukasi keuangan sosial Islam. Outputnya adalah agar terciptanya pengusaha-pengusaha kecil menengah berbasis keuangan sosial Islam. Proses kegiatannya ada yang seperti ini waktu kami bersosialisasi, Pak. Outputnya yang telah dihasilkan di UMKM. Nah, kemarin itu produk-produk yang dijual berbasis seperti biasa kayak gini aja, Pak. Plastik bening seperti ini. Nah, Kades inginnya kalau bisa usaha-usaha ibu-ibu di sana itu dikenal oleh masyarakat. Dan tidak jangan cuman polos-polos saja. Jadi kami bantu bagaimana agar bisa menarik perhatian para pembeli yang biasanya yang polos seperti ini menjadi ada gambarnya, terus ada kasih nama dan mempunyai ciri khas di kota itu, keripik apa di Desa Sidomulyo. Ada juga pisang yang kemarin pisang biasa aja jadi punya keripik pisang punya Ibu Os asal dari Desa Sidomulyo seperti itu. Nah, dan bersinergi dengan program S1 Ekonomi Syariah, program S1 Perbankan Syariah juga memiliki program penyuluhan tentang proses produk halal. Komunitasnya juga sama ibu-ibu rumah tangga dan UMKM. Inputnya itu informasi dan pemahaman tentang proses produk halal. Outputnya yang ingin dihasilkan sinergi juga dengan Kadesnya, mereka ingin produk-produk yang UMKM ibu-ibu tadi tidak hanya hanya dikenal, tapi juga kalau bisa masuk ke market seperti kayak Indomaret, Alfamart, misalnya minimarket. Dan kami melakukan penyuluhan tentang proses produk halal karena di Fakultas Ekonomi sendiri, Pak, khususnya itu rata-rata dosennya sudah pendamping produk halal. Jadi kalau misalnya ada UMKM yang ingin memproduk produknya disertifikasi halal bisa dengan kami. Nah, kami fasilitasilah UMKM di desa itu untuk agar bisa tersertifikat halal. Nah, ada beberapa produk yang sudah bersertifikat halal. Ini salah satunya ada sertifikat halal. Nah, di sini ada proses kami waktu penyuluhan dan penginputan data-data, Pak. Nah, ini salah satu produk-produk yang sertifikatnya sudah keluar. Gitu. Selanjutnya di program S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, programnya sosialisasi zakat dan wakaf di Desa Sidomulyo itu komunitasnya remaja masjid dan Karang Taruna. Tujuan kami adalah mensosialisasikan tentang zakat dan wakaf bagi masyarakat di sana, terutama masyarakat Desa Sidomulyo. Dalam hal ini mengundang ada pengurus masjid di desa itu dan sama-sama belajar cara mengelola zakat itu gimana, wakaf itu gimana, dan potensi peta muzaki dan muzahik terhadap di desa tersebut. Inputnya adalah pemahaman zakat dan wakaf. Outputnya harapan kami agar terbentuknya UPZ di sana karena UPZ di sana hanya sebatas masjid yang
pengelolanya pada waktu puasa aja seperti itu Pak. Ada pengumpul zakat, terus dibagi ke masyarakat. Belum ada apa namanya UPZ yang di Desa Sidumulu itu. Harapannya seperti itu outputnya. Nah ini foto waktu pengabdian sosialisasi tentang zakat dan wakaf. Dan yang terakhir ini penguatan santri entrepreneurship dari PKM Magister Ekonomi Syariah. Komunitasnya ini kami ke pesantren, Pak. Inputnya sosialisasi dan edukasi terhadap kewirausahaan di pesantren itu karena kami lihat di sana banyak sekali potensi entrepreneurship di sana, baik itu dari UMKM-nya, ngurus pesantrennya. Itu. Sekian dan terima kasih Pak Bambang. Iya, baik. Terima kasih Mbak Cici. Selanjutnya mohon berkenan Pak Bambang untuk memberikan masukan saran Ya. terhadap hasil PKM-nya. Dipersilakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Debbie ya. Dan terima kasih untuk Bu Cici yang sudah mempresentasikan dari hasil PKM-nya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat ini Bu Cici dan teman-teman tim ya yang telah melaksanakan PKM ini dengan hasil yang sangat baik ya ini ya. Nah, ini kemarin juga tagihannya rencananya di Sinta 4 ya kemarin ya kalau nggak salah ya, Bu Cici ya. Iya Pak, benar Pak. Betul ya. Outcome-nya nanti di Sinta 4. Nah, nanti mungkin ketika dalam pembuatan artikelnya, nah di sini kan nanti ada semacam hasil pengabdian atau pembahasan lah ya seperti itu ya Bu Cici ya. Benar. Nah, ada baiknya kan ini fakultas ya. Iya. Nanti dibuatkan semacam matriks ya. Jadi di dalam fakultas itu ada berapa? 4 tadi ya, 4 prodi kalau nggak salah ya. Nah, 4 prodi itu nanti ada outputnya apa, kemudian ya inputnya apa, outputnya apa. Kemudian dia cenderungnya di desa itu mengarah ke siapa. Misalnya tadi kalau yang terakhir tadi kan pesantren ya. Kemudian ada yang mengarah ke ibu-ibu tadi kalau nggak salah. Ya. Yang mengarah ke UMKM. Jadi dibuatkan semacam matriks gitu ya. Jadi yang melihat itu nanti di artikel dari Bu Cici dan teman-teman itu sangat mudah gitu. Oh, ini maksudnya adalah satu fakultas melaksanakan PKM yang di dalamnya itu ada 4 prodi yang masing-masing mengarah. Ada yang mensertifikasi halal, ada yang mau memajukan UMKM dengan memunculkan branded misalnya. Seperti itu tadi yang apa namanya kemasan dan segala macamnya tadi. Nah, kemudian juga ada yang mengarah ke pesantren tadi itu kalau nggak salah S2 kalau nggak salah ya kalau nggak tadi. Iya, di S2 Pak. Oke. Nah, jadi di dalam matriksnya itu terlihat sangat jelas. Oh, berarti orang akan paham ini satu fakultas dengan 4 prodi mengarah pada input dan outputnya masing-masing seperti itu. Kendalanya apa Bu Cici ketika PKM? Kalau kendalanya sih Pak, kita kan di dana ya Pak ya, mungkin di dana aja sih Pak, karena kemarin terbatas dari RKAL-nya itu hanya dibatasi. Berapa Bu Cici? Seluruh prodi itu 9 juta, ya seluruh prodi di sefakultas itu 9 juta Pak. Masing-masing atau 9 bagi 4 berarti? Enggak, 9 juta dibagi 4. Oke, luar biasa. Nah, kemudian satu sih yang belum dilihat semacam evaluasi ya atau umpan balik ya. Adakah misalnya semacam angket atau apa misalnya eh, lembar observasi yang menyatakan bahwa pengabdian itu berhasil atau tidak gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan gitu, dibuat angket aja semacam angket untuk melihat eh, akhirnya berhasil nggak sih si pengabdian ini di desa tersebut dari masing-masing prodi tadi. Jadi lebih enak terlihat ya. Misalnya, oh ternyata mereka hasilnya itu 80% atau 85% terbantu, misalnya seperti itu. Seperti itu aja Bu Cici sarannya ya. Oke, Terima kasih Pak Bambang.
Ini menarik dan mudah-mudahan jurnalnya bisa langsung terbit ya. Mudah-mudahan bisa dipublish. Amin. Salam juga buat Pak Heri ya. Heri, iya benar Pak. Buat Heri. teman. Saya rasa itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Bu Debi silakan. Mbak Debi. Baik, terima kasih Pak Bambang atas masukan dan sarannya. Terima kasih Mbak Cici. Iya, atas presentasinya. Alhamdulillah, satu tahap selesai ya Mbak. Alhamdulillah. Ya. Mbak Cici boleh dipersilakan untuk kembali ke main room, Boleh. Kemana nih Mbak Debi? ke Klik apa? room tengah. Iya, main session ya. Atau di Sih. aja Mbak. Iya. Oke. Kasih Mbak. Ya. Izin Pak Bambang, selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh kelompok Pak El Hafni dan tim. Siap, siap. Ya. Waalaikumsalam, Bu Ivana. Ya. Baik, izin Ibu dipersilakan untuk mempresentasikan hasil PKM-nya. Baik, terima kasih. Ini secara sendiri, Bu, ya? Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung, Bu, ya? Iya, Ya. langsung Ibu Ya, dipersilakan. terima kasih. Izin Pak Bambang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini hasil PKN kami. Kami ada dari tim Pak Dr. El Hafni, MPDI, kami tim anggota dengan anggota terbanyak, Pak. Sebenarnya penguatan moderasi beragama melalui nilai-nilai pendidikan Islam dalam kearifan lokal sedekah pedusunan di Desa Embak Cangkelekar. Kami masih ingat Pak kemarin waktu review diminta tambahkan mata kuliah, tapi oleh Pak Ketua boleh, tapi nanti pas diartikelkan, jadi di laporan tetap sesuai nomenklatur saat SK gitu Pak, takut ada masalah gitu Pak. Baik Pak, di sini rumusan masalah kami yang pertama bagaimana penguatan moderasi beragama melalui nilai-nilai pendidikan Islam dalam kearifan lokal sedekah pedusunan. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan moderasi beragama di Desa Embak Cangkelekar tersebut. Moderasi beragama ketika saya tanyakan kepada masyarakat di Desa Embak Cangkelekar itu awal sebelum saya sampaikan materi di sana Pak, itu sebagian besar tidak mengenal tentang kata moderasi beragama Pak. Ya, sebagian besar maksudnya. Tapi ketika sudah saya beri pengarahan, tim kami maksudnya tim kami beri pengarahan, kemudian kami contohkan dan nilai-nilai pendidikan Islam yang ada di nilai-nilai pendidikan Islam yang ada di dalam kearifan lokal sedekah pedusunan, mereka baru oh iya itu memang sudah kami laksanakan seperti itu. Jadi saya juga kemarin karena nanti di sana jadi mendapatkan data dari penelitian juga memang di sana ada 3 kakak ya, ada tiga kakak yang non muslim, adapun yang di dalam di desa Embak Cangkelekar ini muslim semua. Tapi alhamdulillah Pak, sikap toleransi intern umat beragama ataupun toleransi antar umat beragama di sana memang sudah terbangun dan ya sudah terbangun. Kemudian ada juga kadang warga lain yang baik itu muslim atau non muslim yang datang ketika ada acara sedekah pedusunan ini juga disambut dengan baik Pak di sana seperti itu. Ini nilai-nilai yang ada pada sedekah pedusunan yang mana ini sesuai dengan indikator di dalam pelaksanaan moderasi beragama, Pak. Jadi secara garis besar dapat kita sampaikan bahwasannya dengan melaksanakan sedekah pedusunan ini, masyarakat tersebut turut menjaga moderasi beragama baik intern umat beragama maupun antar umat beragama seperti itu, Pak.
baik dari nilai itikadiyahnya, nilai khuluqiyahnya maupun dari nilai amaliyahnya. Dan ini Pak, beberapa dokumentasi sedekah pedusunan yang ini dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi semenjak COVID dan sekarang ini tetap dilaksanakan karena penghasilan ekonomi masyarakat menurun, jadi tetap dilaksanakan acara intinya saja. Sementara acara yang ada, acara besar, kalau dulu tuh acara besar Pak, ada urgent 3 hari 3 malam seperti itu. Sekarang sudah jarang dilaksanakan lagi, hanya acara ini saja, yaitu pembacaan Yasin, zikir bersama, dan makan bersama, doa untuk arwah-arwah orang yang sudah meninggal. Ini fotonya seperti di rumah Pak ya, tapi ini di makam. Oh, di makam ya, Bu, ya. Iya, di makam sesepuh atau yang di sana dibilang kuyang. Oh, Kuyang. Iya, kuyang. Jadi di sana punya legenda yang mana ada orang sakti, ya, maksud seperti itu Pak. Dan Ya. orang sakti tersebut dianggap telah punya jasa terhadap desa tersebut sehingga sampai sekarang masih didoakan arwahnya. Tetapi tidak pakai sesaji Pak, didoakan murni sekarang dengan tahlil Yasin, kemudian membacakan doa untuk para arwah kirim Fatihah, setelah itu makan bersama seperti ini. Ini fotonya yang sederhana Pak, karena yang foto yang tidak sederhana itu sebelum COVID. Yang sebelum COVID dulu memang ada potong sapi, potong kerbau, bukan cuma 1 kerbau pengen potong Pak, 3, 5, kadang sampai 5 juga. Tapi sekarang karena itu Pak, banyak masyarakat yang hasil taninya menurun, kemudian hasil dagang, dan pokoknya masyarakatnya di sana kan memang pedagang, petani karet, petani nanas Pak, seperti itu. Jadi ya menurun. Jadi sekarang seadanya aja lauknya seperti ini Pak. Ya, kami di sana juga kemarin disambut dengan baik. Alhamdulillah kepala desa dan sekdesnya juga hadir Pak dalam acara dalam acara PKM moderasi beragama di Embacang Kelekar Muara ini disambut dengan baik di sana. Tetapi ada kendala ini Pak, untuk masyarakat, ya sebentar, faktor pendukungnya masyarakatnya terbuka, kepala desa dan sekdesnya mendukung kegiatan ini, tetapi untuk warga masyarakat yang biasa itu memang agak sulit dihadirkan ketika siang hari Pak, karena mereka rata-rata menjadi buruh pekerja, ya bekerja di ladang, yang mana mereka kalau tidak bekerja, maksudnya kalau hari ini tidak mendapatkan uang ya besok makan apa gitu. Memang sekarang ekonomi sedang sulit Pak. Jadi ini yang hadir di sini sebagian besar BPD dan perangkat desa yang memang setiap hari ke kantor desa, dan ini kami adakannya juga di kantor desa seperti itu Pak. Ya, ini Pak sedikit catatan dari kami untuk menjawab masalah yang pertama tadi. Jadi secara garis besar toleransi di desa Embacang Kekar telah dilaksanakan. Sementara dengan adanya pemahaman moderasi beragama yang kami sampaikan, kami berharap bisa menguatkan apa yang sudah ada, apa yang sudah dilaksanakan oleh desa Embacang Kekar. Dan setelah itu mereka juga antusias Pak, dan lebih semangat lagi untuk terus melaksanakan tradisi atau budaya sedekah pedusunan ke depannya dengan ataupun tidak dengan meriah, maksudnya walaupun kalau tidak mampu biasa saja, kalau mampu dengan meriah tapi tetap dilaksanakan seperti itu Pak. Kemudian pokoknya sangat dari kepala desanya memang, dan kepala desanya tuh anaknya ketua adat Pak. Jadi memang dengan adanya kami mengadakan foto moderasi dan berhubungan dan sedekah pedusun ini, mereka sangat antusias dan sangat menerima seperti itu Pak. Itu yang mendukung acara penguatan moderasi kami. Itu Pak. Itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Dan masukan dari Pak Bambang. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ivana. Kepada Pak Bambang, mohon masukan dan sarannya. Bapak, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Debbie. Dan yang tepat terima kasih buat Bu Al-Ihwanah dan teman-teman yang sudah menyajikan hasil dari PKM-nya. Dan saya ucapkan selamat ya sudah memperoleh hasil dan juga sudah di SK-kan ya untuk PKM-nya ya Bu Ivana ya. Oh iya, terima kasih Pak. Nah, kemudian ini menarik ya. Tadi prosesnya itu di makam ya Bu Al-Ihwana ya. Halaman makam Pak. Halaman makam ya. Nah, sebelumnya ziarah ke makam dulu. Setelah ziarah ke makam, kemudian baru keluar ke halaman, baru melaksanakan
kegiatan tadi. Oke. Nah, berarti makanan yang dibawa itu kan tidak ditaruh di makam ya, tapi dimakan bersama ya, seperti itu ya. Betul Pak, dimakan bersama di halaman makam tadi, bukan untuk sesajen, maaf ya. Ya, artinya jangan sampai makanan yang sudah dibuat malah mubazir gitu kan ya. Kalau seperti itu ya bagus ini. Artinya makan bersama untuk semacam sedekah hasil bumi lah ya, seperti itu ya Bu Iwana ya. Iya, betul Pak. Nah, ini terkait dengan bagaimana menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam ya lewat moderasi beragama. Sama mungkin dari PKM yang tadi Bu Cici ya, saya belum menemukan adanya umpan balik mungkin ya Bu Iwana ya. Jadi mungkin bisa saja dibuat semacam angket atau lembar observasi gitu ya. Sederhana saja, angket sederhana yang di mana nanti disurvei ke para penduduk desanya ya untuk melihat apakah mereka itu betul-betul sudah paham gitu terkait dengan penguatan moderasi beragama yang teman-teman lakukan seperti itu. Sederhana saja, terus dibuat semacam angket atau lembar observasi yang dibuat, kemudian disurvei dan diberikan hasilnya nanti di hasil pengabdian gitu ya. Ini kan akan dibuat dalam bentuk artikel ya Bu Iwana ya. Iya Pak. Nah, nanti di situ sangat enak tuh kalau sudah dibuat apa namanya angketnya sehingga bisa dijelaskan, oh 85% penduduk di Desa Embacang Klekar ternyata sudah memahami nilai-nilai pendidikan Islam melalui kearifan lokal. Artinya penguatan moderasi beragama oleh teman-teman itu berhasil seperti itu. Ya, nanti silakan ditambahkan itu saja sih mungkin ya. Kalau kendalanya tadi seandainya dilakukan malam itu pasti kumpul semua, tapi ya nggak mungkin kan ke makam malam-malam kan agak lumayan ya. Jadi Iya Pak. ya betul. Jadi ya mungkin itu kendalanya di situ memang. Nah, itu nanti dimunculkan saja di pembahasan atau di hasil pengabdian ya Bu ya di artikelnya nanti. Rencananya Sinta 4 ya Bu Iwana ya. Iya Pak. Oke, baik. Oke, itu saja mungkin sukses selalu buat Bu Ihwana dan teman-teman. Salam teman Pak El Hefni ya. Insya Allah Pak disampaikan. Terima kasih Pak Bambang sarannya. Ya, silakan Pak Dedi. Iya, terima kasih Pak Bambang atas saran dan masukannya. Terima kasih Bu Alihwana atas presentasi PKM-nya. Ya, Ibu dipersilakan untuk kembali ke main section. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Izin Pak Bambang, selanjutnya presentasi oleh Ibu Endang Rohmiatun dan tim, Bapak. Oke, baik. Selamat malam, Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wabarakatuh, ya. Di sini Bu, langsung saja dipersilakan untuk mempresentasikan hasil PKM-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak narasumber pada malam hari ini, Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro. Selamat malam, Pak. Ye, Bu. Dan Ibu moderator dari LP2M UIN Raden Fatah Palembang. Izin menyampaikan laporan hasil PKM dengan waktu yang sangat terbatas dan anggaran juga terbatas. Ceritakan. Jadi izin Bapak Bambang bahwa mungkin menyesuaikan dari proposal kemarin didesain untuk bisa dikatakan lebih luas dan lebih secara kualitas maupun kuantitas gitu.
seyogianya service learning ini mau melibatkan banyak mahasiswa. Cuma karena beberapa hal pertimbangan jarak jauh, kemudian juga mungkin desain ini ya apa dana dan sebagainya, sehingga izin kami menyesuaikan skema atau strategi dalam PKM ini, Bapak. Sehingga saya hanya melibatkan sedikit atau beberapa saja mahasiswa. Jadi pendampingan pelestarian kebudayaan masyarakat Desa Plangkenide Pagar Alam melalui program Service Learning Mata Kuliah Islam dan Budaya Lokal ini eh, beberapa mahasiswa keterwakilan saja begitu, Bapak. Kemudian juga strategi yang kami lakukan juga mungkin dalam proposal itu sangat idealnya seperti itu. Namun demikian saya hanya akhirnya memilih karena waktu juga Bapak memilih sedikit minimalis seperti itu. Strategi yang dilakukan adalah melalui pembelajaran terintegrasi, artinya bahwa kami dengan mahasiswa itu berinteraksi dengan masyarakat. Tentunya nanti sesuai tema mata kuliah Islam dan budaya lokal itu diantaranya adalah nanti tradisi lisan, ada kesenian, kemudian artefak. Yang paling unik di sana adalah nanti adalah adanya ragam hias rumah adat di sana sangat kental sekali dan masih banyak sekali. Ternyata kalau diidentifikasi itu juga menunjukkan adanya stratifikasi sosial zaman dulu. Karena antara rumah satu dan lainnya itu ada rumah yang menonjol yang nanti bisa saya tunjukkan ragam hiasnya itu juga bisa dikatakan lebih bagus dan lebih banyak seperti itu. Artinya bahwa dulu dibuat tentunya menggunakan biaya yang mahal dan itu kami simpulkan bahwa stratifikasi sosial artinya mungkin ada yang tinggi itu rumahnya bisa dilihat dari ragam hias dan bentuknya bisa lebih besar seperti itu. Kemudian juga ada permainan tradisional. Kami bisa identifikasi ketika ketemu anak-anak begitu, Bapak. Kemudian selain anak-anak ya orang tua dulu itu masih mengingat apa saja di era-era awal kalau orang sudah tua itu ya di era-era zamannya itu masih masih ada dan ternyata informasi atau data yang didapat terkait kebudayaan terkait permainan tradisional itu ternyata juga bahkan gastronominya seperti itu terkait dengan ekologi atau lingkungan sekitarnya. Jadi permainannya itu mungkin karena budaya agraris seperti itu ya, para petani yang punya kebun dan sebagainya. Kemudian juga pengetahuan tradisional tentang pengobatan dan unik juga ternyata di sana itu masih kental meskipun sudah Muslim, Islam, tapi nanti keyakinan terhadap tanda kutip dalam sistem atau unsur kebudayaan itu sistem religi, sistem keyakinannya itu masih banyak kental adanya animisme, dinamisme, kira-kira seperti itu nanti. Kemudian juga eh, yang lainnya. Tentunya yang kami harapkan akhirnya bahwa timbal balik dalam service learning itu artinya kami pun belajar dari mereka untuk mendapatkan melalui nanti identifikasi kebudayaan yang ada di sana dan kami pun mengedukasi agar kebudayaan melalui tradisi lisan dan sebagainya itu yang masih sesuai atau masih apa kemudian itu masih dengan zaman sekarang itu masih relevan seperti itu kita edukasi untuk terus meneruskan atau apa kepada anak cucunya seperti itu minimal dari keluarga bahwa ini penting terutama nilai-nilai atau norma-norma sosial itu diturunkan kepada melalui keluarga karena juga ditemukan adanya kalau di Jambi itu ini seloko seperti itu ya. Itu kan norma-norma ajaran-ajaran. Ternyata di sana juga ada. Jadi ada beberapa yang disebut nanti metafora-metafora yang itu adalah nilai-nilai norma-norma kebaikan yang tentunya ini penting untuk orang tua itu tetap mengajarkan kepada anak-anaknya. Juga nanti
tentunya kondisi dampingan yang diharapkan itu masyarakat dapat mengenali, mengidentifikasi kembali kebudayaan mereka, kemudian masyarakat dapat menyebutkan tradisi-tradisi yang mereka kenali dan mereka lakukan dan mereka jalankan itu, terutama untuk pentingnya mewariskan atau mengedukasi anak dan cucunya seperti itu, dan nanti supaya kebudayaan itu tidak hilang, dan pentingnya bahwa identitas mereka supaya tidak hilang melalui adanya kebudayaan yang mereka miliki itu. Jadi kemudian masyarakat dapat mengajarkan nilai-nilai budaya kepada lingkungan, terutama keluarganya sendiri. Kemudian semua masyarakat dampingan mengerti dan tetap akan melestarikan tradisi lokal mereka. Nah, ini kondisi dampingan yang kami harapkan seperti itu, Bapak. Adapun pendekatan pengabdian yang kami lakukan, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu oleh karena mengingat banyak pertimbangan tadi, waktu dan sebagainya. Jadi kegiatan pengabdian ini menggunakan metode service learning dengan strategi yaitu kolaborasi dosen dan mahasiswa itu di masyarakat Plangkenida itu dengan membaur dengan masyarakat dari rumah ke rumah maupun ketika ketemu umpamanya di jalan ketemu anak-anak kita wawancarai seperti itu Bapak. Kita ketemu orang kita wawancarai. Jadi semacam etnografi. Jadi kita langsung ke lokasi itu apa saja bisa kita jadikan dalam pendekatan di pengabdian kami. Karena waktu yang terbatas dan kemarin komunikasi dan sebagainya kami terkendala untuk mengumpulkan itu susah begitu Bapak. Jadi strateginya adalah membaur dengan masyarakat, bisa dari rumah ke rumah, kemudian ketemu anak-anak, seperti itu metodenya. Nah, banyak temuan yang kami dapatkan adalah mengidentifikasi secara yang kami dapatkan dari lapangan, karena ini adalah juga terkait dengan bagaimana menginventarisir kebudayaan lokal yang ada di sana, yang tentunya itu salah satu kebermanfaat bagi dosen dan mahasiswa, dan identifikasi tersebut intinya nanti hasilnya juga secara tertulis akan kami berikan kepada minimal tetua di masyarakat sana atau secara administratif yang sedang menjadi pimpinan di desa Plangkenida tersebut. Nah, beberapa temuan yang ada di sana ternyata dalam konteks sistem sosial yang atau norma-norma yang diberikan dalam setiap keluarga. Jadi masyarakat di sana itu ternyata anak itu sejak kecil diberi tanggung jawab untuk mengasuh adik-adiknya. Saat orang tua menjalankan aktivitas pekerjaan, terutama di kebun, Pak. Jadi kami menemukan sebuah tradisi bahwa sejak kecil anak-anak itu diberi tanggung jawab untuk mengasuh adik-adiknya pada saat orang tuanya itu pergi ke kebun. Kemudian anak diberi pengetahuan tentang memasak itu sejak kecil juga ternyata sudah diberikan dari orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini menariknya Bapak. Jadi konsep gender ternyata kami temukan di sana. Jadi anak-anak laki-laki itu biasa ngasuh anak juga, disuruh memasak seperti itu. Kemudian orang tua juga mengajarkan bagaimana cara memasak seperti itu, membuat makanan-makanan. Nah, ini yang saya sebut tadi gastronomi itu ternyata bisa kami sentuh juga untuk menanyakan bagaimana gastronomi atau makanan tradisional yang tetap terus diwariskan. Nah, ini kalau nggak diteruskan dari orang tua ke anak-anaknya nanti akan hilang gastronomi atau makanan-makanan khas yang ada di desa tersebut. Kemudian anak diberikan pengetahuan bagaimana semestinya agar memiliki rasa tenggang rasa empati terhadap sesama,
bagaimana mengantar makanan ke tetangga apabila memiliki makanan atau panen yang berlebih. Nah, kalau panen berlebih aja juga diajarkan bagaimana tenggang rasa kepada tetangganya. Kemudian juga ketika tetangga ada apa namanya sedekah, kemudian anak-anak juga diberi pengetahuan untuk bisa membantu pekerjaan orang lain yang sedang membutuhkan. Artinya keluarga di sana rata-rata atau mayoritas memberikan informasi bahwa mereka mengajarkan anak-anaknya itu secara turun-temurun sebagaimana orang tua dulu diajarkan oleh orang tuanya juga. Artinya di sana tradisi itu ternyata masih kental untuk dipertahankan. Kemudian kami menggali juga informasi dan mengedukasi ketika temu anak-anak. Cuma problematikanya Bapak, mereka masih anak-anak di sana itu bahasa daerahnya masih kental, Pak. Jadi asumsinya kalau sekolah tingkat SD itu gurunya menggunakan bahasa setempat. Nah, itu kendala saya karena apa namanya bahasanya sangat ini sangat daerah sekali seperti itu. Jadi ada beberapa kendala yang kami dapatkan. Jadi informasi dari anak-anak maupun orang tua, terutama anak-anak juga, mereka di Desa Plangkenida itu sangat kental menggunakan bahasa daerah yang mereka miliki, Pak. Seperti itu. Kemudian anak-anak sangat sopan dan santun kepada yang lebih tua. Kemudian mereka diajarkan tadi memasak, baik laki-laki dan perempuan. Ini anak-anak sendiri ini bercerita. Mereka mengasuh adik-adiknya bila orang tua mereka bekerja baik di kebun maupun kerja di rumah. Mereka diajarkan untuk membantu pekerjaan orang tua mereka seperti menjemur kopi. Nah, itu sudah diajarkan. Rata-rata mereka adalah petani kopi, Pak. Jadi mereka kalau sedang panen kopi itu anak-anak juga diajarkan untuk menjemur kopi. Mereka anak-anak di sana mengenal ketika saya tanya apa saja permainan tradisional ternyata eh, ada masih banyak, ada yang ketika dikonfirmasi ke orang tua masih ada juga yang sudah agak hilang seperti itu. Nah, itu yang menarik adalah bahwa ternyata permainan di sana itu juga ada unsur diajari mereka budaya berpantun seperti itu, Pak. Jadi apa yang disebut pelajaran ini apa namanya cingkeluing ya. Cingkeluing yang menarik itu cingkeluing ini untuk melatih berpantun seperti itu, Pak. Jadi apa namanya kalau di Jawa itu semacam petak umpet seperti itu, tetapi nanti dia itu berkelompok dengan menyanyikan ini yang contohnya ini cingkluing kelada keladi rantai ringkup jarum pancar rudai gitu. Tupai padang lentik lengkukai. Nah, nanti di laporan insya Allah akan saya berikan ilustrasi gambarnya, Pak. Makna permainannya, kemudian berapa orang timnya, kemudian makna yang terkandung dalam permainan itu filosofinya apa, kemudian akan saya berikan gambar apa itu kita gambar ilustrasinya bermain itu seperti itu, Pak. Nanti di laporan lengkapnya akan saya berikan hasil penelitiannya seperti itu. Oke. Kemudian Mohon maaf Ibu, ya, waktunya sudah 10 menit, mungkin bisa dipersingkat Ibu. Langsung berapa menit lagi, Pak? Insya Allah saya persingkat. simpul. Sebenarnya Ya, oh sudah ya, habis ya. Pak Bambang Sedikit lagi, silakan. boleh. Ya, oke. Inventarisasi kebudayaan lokal, intinya kami banyak mendapatkan informasi dan menginventaris kebudayaan lokal di sana, terutama adalah guritan, kemudian takdut, Pak. Jadi masih banyak, bukan masih banyak, semakin karena sudah ada yang meninggal sastrawan takdut itu. Jadi hanya beberapa ini apa istilahnya itu mengkhawatirkan nanti bisa hilang kalau tradisi lisan ini tidak diinventaris ke tradisi tulis gitu. Jadi ada beberapa syair yang saya bisa dapatkan dari masyarakat terkait penyair apa namanya orang tua yang masih bisa menyenandungkan takdut ini, Pak. Nah, ini takdut itu seperti syair nanti isinya itu adalah tentang ajaran Islam. Jadi dulu itu digunakan untuk
tradisi bepu'um, artinya itu dalam belajar agama Islam itu sama-sama menghafalkan nama dari guru ngajinya itu syair-syair ini, kira-kira seperti itu. Ini ada taduk rukun iman, taduk rukun Islam, kemudian juga ini contoh syair guritan, kemudian ada syair pantun. Ini sebenarnya saya sedikit bisa melantunkan ini, Pak, tapi waktunya terbatas. Ini tentang ajaran Islam, saya berusaha bisa menyenandungkan juga dari tradisi mereka. Kemudian ada hukum syarak dan sebagainya. Ini insya Allah nanti menjadi temuan tradisi lisan itu menjadi tradisi yang kita tuliskan. Baik. Kemudian juga identifikasi hasil budaya itu nanti yang menarik adalah rumah adatnya, rumah bagi namanya itu. Kemudian ada beberapa jenisnya rumah itu. Kemudian yang menarik lagi bahwa dalam tradisi ritual adat dalam pendirian rumah itu ada namanya sedekah nekah katiang. Jadi ada sedekah menegakkan rumah itu ada juga di sana, Bapak. Kemudian juga yang diperlukan dalam ritual itu hampir mirip seperti di Jawa juga, ada bendera, kemudian ada makanan-makanan, ada kelapa hijau, kemudian dan sebagainya yang ada. Nah, ini yang salah satu yang menarik, Bapak, ragam hias yang ada di rumah adat di sana, Pak. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sangat bagi saya menarik sekali. Nanti akan kami inventarisir dan setiap sisi ragam hias ini nanti akan kita menjadi temuan dan akan kita jadikan laporan. Nah, Oke. ini rumah-rumahnya kira-kira seperti itu, Bapak. Banyak sekali. Kemudian ini kalau saya masuk seperti ini di dalamnya, Bapak. Oke. Yang sangat menarik dari rumah yang saya katakan temuan yang rumah yang besar, kayaknya dulu bangsawan seperti itu. Nah, ini yang permainan tradisional tadi, kalau diilustrasikan, norma sosial yang masih ditemukan di sana juga ada. Tradisi dalam keluarga tadi juga nanti akan kami jadikan sebuah temuan bahwa ternyata pewarisan juga masih sangat kental. Mudah-mudahan nanti ketika kita edukasi supaya tetap dalam keluarga itu menurunkan kebudayaan yang terkait non material ya, kebudayaan terkait norma-norma dan sebagainya. Nah, yang menarik itu juga pengetahuan yang diturunkan itu pengetahuan tentang bertani, berkebun, pengetahuan tentang musim, pengetahuan tentang hama, pengetahuan tentang lahan yang baik untuk berkebun. Ini menarik sekali bagi saya. Orang tua ternyata itu menurunkan juga pengetahuan itu kepada anak-anaknya, Pak. Pengobatan tradisional masih sangat unik. Di sana masih ada keyakinan animis dan dinamisme. Kemudian ini yang terkait dengan sistem keyakinan dan sebagainya. Mungkin ini Bapak yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya, dan nanti dalam hasil PKM ini tentunya saya akan buat artikel dan sebuah laporan yang intinya adalah inventaris dari kebudayaan lokal di sana, dan harapan kami dengan adanya edukasi maupun pendampingan kebudayaan itu mudah-mudahan ke depan kebudayaan di sana yang masih kental saya lihat itu bisa tetap lestari seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Selanjutnya mohon masukan dasaran atas hasil PKM yang telah disampaikan Bapak kepada Pak Bambang, dipersilakan. Terima kasih Bu Debi dan terima kasih Bu Endang Rohmiatun ya, yang sudah memaparkan laporan hasil PKM-nya, dan saya ucapkan selamat juga sudah masuk dalam tahapan ini, dan sangat menarik temuan-temuan yang sudah dieksplor ya teman-teman yang mengadakan PKM di daerah atau desa Penidai Pagar Alam ini ya. Dan mungkin saya bertanya terkait dengan artikelnya nanti Sinta 4 ya, Bunda Endang ya. Itu minimal Bapak, kalau bisa Sinta 2 saya upayakan. Oke, baik, minimal Sinta 4. Insya Allah, iya sedang. Ya, kami sudah nanti ada skema. Saya lihat punya LIPI Sinta 2 Bapak, itu kebudayaan. Oke.
Nah, mungkin di sini ada sedikit mungkin perlu ditambahkan atau perlu dibuat semacam umpan balik ya Bu Endang ya, Oh terkait ya baik. apakah pendampingan ini berhasil atau tidak gitu ya. Misalnya berupa Ya. dengan menggunakan angket gitu ya, atau misalnya menggunakan apa namanya lembar observasi yang nanti ditanyakan kepada para masyarakat gitu ya. Apakah Oh baik. pendampingan ini yang dilakukan oleh teman-teman ini berhasil atau tidak gitu. Misalnya, oh semuanya sudah paham nih terkait dengan kebudayaan sendiri di Desa Pelangkenidai. Berapa persen? Oh ya baik. 90%. Oh berarti itu sudah sangat luar biasa. Nah, itu sih mungkin yang mungkin perlu ditambahkan karena kan nanti ketika membuat artikel jadi mudah apakah pengabdian kita itu berhasil atau tidak itu nanti tinggal dijelaskan lewat umpan balik tersebut gitu Bu Endang mungkin. Oh Mungkin ya itu baik. Bu Endang selamat ya. Mudah-mudahan Oh, ini siap-siap bisa Bapak. Terima kasih atas masukannya nanti. Ya, oke. karena terbatas waktu nanti insya Allah Oke. bisa ada kami lampirkan umpan balik itu Oke. Bapak. Oke. Terima kasih Bapak Bambang atas masukannya. Oke. Ya, terima kasih Pak Bambang atas Terima masukan dan kasih Mbak. sarannya. Ya, Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Ya, silakan Bu Emi. Ya. Terima kasih izin untuk share tab ininya share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada yang terhormat Prof. Bambang Srianggoro sebagai reviewer seminar hasil pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Yang saya hormati juga ya moderator serta tim yang tim saya ya. Ini ada Bella Janari Putra yang telah masuk. Oke, langsung saja ya Prof. Judul PKM pada kali ini adalah pembinaan mental spiritual pada remaja dan ibu-ibu pengajian Kelurahan Kenten Kabupaten Banyuasin. Mohon maaf sebelumnya Prof. Pernah kemarin waktu proposal Prof sampaikan bahwa bagusnya novelty-nya adalah lapas ya Prof ya. Nah, gini Prof, kenapa saya belum ke lapas? Karena ternyata pernah mencoba ke situ, panjang cerita surat menyuratnya Prof. Sedangkan waktu kita singkat gitu ya Prof. Ya biasanya Akhir, itu banyak ininya. iya, Birokrasinya. iya Prof. Jadi akhirnya diputuskanlah untuk ya udahlah balik ke judul semula gitu. Nah, kalau di lurah Prof, alhamdulillah mudah Prof. Kita Ya, datang, ketemu Bapak Lurahnya, terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, langsung kami sangat antusias kalau memang ada gitu. Tapi beda di lapas ternyata Prof. Panjang mereka, harus pas ada surat izin dulu, mana suratnya, kemudian mereka harus apa namanya ke bagian dulu ya. pokoknya panjang Prof. Ah, kira-kira sudahlah kita menyerahlah dengan administrasi. Nah, yang kedua, Prof, kemarin tuh kan Prof bertanya terus feedbacknya ya atau kontribusinya dalam mata kuliah. Nah, kebenaran Prof saya di Prodi Manajemen Dakwah dan juga mengampuh mata kuliah salah satunya adalah Manajemen Dakwah. Gitu. Untuk semester ini mata kuliahnya metodologi penelitian dan manajemen pemasaran, Prof. Jadi mulai di
apa namanya, Prof, pernah juga, dan PPL ya, Prof ya. Jadi, nah, Prof, untuk magang, Prof ya. Jadi ada cerita sedikit ya, Prof. Kalau magang itu kan, Prof, pernah ketemu dengan kasubditnya ya, Prof ya. Terus dia bilang, Bu, Ibu dosennya ya? Iya, Prof. Iya, Pak, saya bilang kan. Bu, katanya, kami ini nggak butuh orang terlalu pintar ya, Bu, tanya. Kenapa, Pak? Saya bilang kan. Saya butuh orang yang berakhlak, katanya. Langsung digituin, Prof. Oh Langsung ya. iya. Iya. Kalau orang pintar zaman sekarang banyak sekali, Bu, tanya. Yang paling sulit adalah orang berakhlak sekarang, tanya. Ya, apa pikir saya, Prof, apa mahasiswa saya gini ya? Kita menduga-duga kayaknya ya. Iya, tapi saya memberanikan diri gitu, Prof. Saya bilang, mohon maaf Pak bila ada mahasiswa saya salah dalam apa namanya berperilaku, ucapan kata, enggak. Saya terima mahasiswa UIN ini karena saya menganggap mereka ini bagus, katanya. Bagus akhlaknya ya. Bagus akhlaknya. Nah, tapi nggak tahu yang ini, gitu, yang datang ini, gitu, ya kan? Nah, insya Allah, saya bilang. Makanya saya terapi dulu mahasiswa saya. Saya bilang, kalau waktunya sholat, sholat. Saya bilang kan, bila perlu kita yang jadi imam. Jangan suruh orang lain. Nah, gitu ya, Bro. Intinya, ya banyak sekali pengalaman ternyata di PKM ini ya, Bro. Nah, kemudian Prof, anggota saya Ibu Hartika Utami Fitri, Lena Marianti, kemudian Bella Janari ini memang bidang konseling, Prof, konseling Islam. Dan mereka ini juga sering ke lapas, lapas wanita di Pajo, kemudian juga lapas anak-anak, Prof. Dan mereka juga bilang memang agak sulit untuk masuk ke situ. Kemudian lanjut ya, Prof, untuk latar belakangnya sendiri, ya di zaman globalisasi sekarang, Prof, yang kita ketahui bahwa sebenarnya sangat minim sekali orang akan berpacu pada akhirat ya, Prof ya. Jadi ilmu akhirat itu sudah di nomor dua kan. Yang paling di nomor satu kan adalah sains dan teknologi, itu yang tidak bisa kita pungkiri untuk zaman sekarang. Kadang-kadang ibu-ibu itu, Prof, bayar mahal-mahal, nggak apa-apa untuk bahasa Inggris, untuk anaknya belajar IT. Tapi kalau untuk ngaji 20.000 sebulan aja, Prof, nah itu sudah makasih. Kan gitu. Nah, itulah yang memang perlu sekali kita itu memberikan arahan kepada orang tua, kemudian fungsinya pembinaan mental adalah memberikan masukan gitu ya, memberikan masukan bahwa sebenarnya kita hidup itu sementara. Jadi yang kita tinggalkan bukannya harta, bukan anak yang pintar, tapi yang kita tinggalkan adalah anak yang soleh-soleha, ilmu yang bermanfaat, dan harta yang bisa kita sedekahkan, amal perbuatan kita di dunia. Nah, itulah yang memang harus kita apa namanya berikan kepada masyarakat ya, Prof ya. Nah, kemudian kalau dalam sebuah kutipan yang Abu Dinata ini, Prof ya, bahwa memang manusia memandang bahwa kebutuhan hidupnya dapat diatasi oleh materi, sains, dan teknologi. Nah, memang pada hakikatnya seperti Abu Dinata ini, saya membenarkan sih, Prof, untuk zaman sekarang gitu ya. Nah, tapi pandangan ini juga sebenarnya telah dibuktikan oleh riset yang dilakukan Abu Dinata bahwa apa namanya, kalau misalnya ilmu tanpa agama itu akan hancur. Hancurnya di mana? Ini bisa terlihat dari apa namanya dekadensi moral, kerusakan lingkungan, peredaran narkoba, prostitusi, penyalahgunaan teknologi gitu ya, Prof. Yang pernah Prof sampaikan juga kan sekarang banyak sekali judi online yang sampai menjual rumah gitu ya. Sampai ada lagi yang ekstrim, Prof, menjual istri, Prof. Iya, itu karena dia judi online. Nah, itu yang paling parah. Dan ada juga, Prof, sekarang ini kan kalau apa namanya, Prof, minum-minuman keras, kemudian hiburan terutama, Prof ya. Kadang-kadang tuh hiburan yang organ yang memang bagus itu dianggap bagus tuh, Prof. Saya pernah lihat banyak sekali yang menggunakan yang minum-minuman keras, narkoba gitu, Prof.
Nah, itu yang saya bingung tuh, mana polisinya itu ya. Kadang-kadang ya, Prof ya. Nah, apalagi di Canton ini, Prof ya. Di Canton ini ternyata, Prof, saya pernah sering melihat itu kayak polisi yang baju hitam ya, Prof ya. Kenapa tuh gerbek? Oh, ternyata di sini sarangnya narkoba. Gitu. Sampai saya selidiki, polisi pun takut masuk sini, Prof. Saking ke sarang narkoba ini. Dan yang kedua, Prof, memang untuk segi agama di sini memang kurang. Saya akui memang kurang karena memang dianggap Canton ini dianggap kota, ya memang dia dekat kota, Prof. Tapi dikatakan kota, dia di pinggiran gitu. Jadi istilahnya itu orang pinggiran kota. Nah, itu memang butuh banyak perhatian ternyata, baik dari segi ekonomi, apalagi dari segi mental keagamaan. Sehingga inilah memang kami mengambil di Canton ini, Prof. Di tujuan banyak sekali desa-desa, kelurahan di Kota Palembang. Tapi kenapa kami ngambil di Canton? Memang alasannya itu ya, Prof. Desa dianggap kota, tapi di pinggiran kota gitu, yang memang kehidupannya dibilang sangat minim sekali ya, Prof. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaannya. Hanya orang kadang-kadang tuh, apalagi remajanya itu, Prof. Selanjutnya, objek penelitian tentu saja remaja dan ibu-ibu. Alasan karena remaja, mereka adalah penerus bangsa yang memiliki kontribusi tinggi terhadap kemajuan dari negara kita. Kenapa ibu-ibu? Tentunya ibu-ibu itu salah satunya adalah tiangnya, menurut saya, Prof. Ibu-ibu itu adalah tiangnya rumah tangga. Jadi, untuk menghancurkan rumah tangga, ya hancurkanlah ibu-ibunya. Nah, itu banyak. Kemudian untuk menghancurkan sebuah negara, hancurlah wanitanya. Nah, itu juga ada banyak sekali yang saya baca tentang apa itu konsep ibu-ibu dalam sebuah rumah tangga dan pembentukan karakter untuk anak-anaknya. Selanjutnya, metode kegiatan. Tentu metode kegiatan ini saya ambil dari metodologi pengabdian kepada masyarakat ya, Prof. Nah, metodologi yang saya gunakan itu tentang VRI, yaitu belajar. Jadi kita tidak mengajari masyarakat, tapi kita memberikan arahan kepada masyarakat. Jadi sehingga kita memiliki feedback, gitu. Timbal balik apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kalau kita ceramah, intinya kadang-kadang itu tidak sepenuhnya mampu memberikan masukan terhadap jiwanya gitu. Yang kita butuhkan adalah bukan hanya pikirannya, tapi merasuk ke dalam jiwa para individu itu untuk melakukan perbaikan. Kemudian hasil kegiatan ini, Prof, beberapa foto yang telah kami lakukan ya, Prof, ya, di Musola Nurul Iman dengan 98 KK. Jadi tahap pertama mengumpulkan informasi ya, Prof. Jadi di sini 98 KK tidak hanya agama Islam, tapi ada juga agama Konghucu, kemudian Kristen. Dan alhamdulillahnya, Prof, karena memang ada tahap 2 home visit. Jadi home visit ini gini, Prof. Kita akan cari informasi, kata ketua musola. Kalau kita umumkan lewat grup atau kita umumkan lewat musola, paling hanya 1-2 orang, Bu, yang akan datang. Apalagi sistemnya ceramah. Mana ada orang yang mau dengar ceramah gitu ya. Apalagi kita bilangnya adalah pembinaan mental. Mana lah ngerti mereka. Pembinaan mental kira mereka adalah kita ini gangguan jiwa gitu. Nah, jadi kan sarannya adalah home visit. Jadi jelaskan kepada rumah. Jadi door to door, Prof. Jadi 98 kakak itu datangin yang satu-satu. Nah, kemudian ada juga yang dari Kristen gitu dan juga Konghucu. Dan alhamdulillahnya yang Kristen dan Konghucu mau datang ke musola. Nah, itu memang berarti itu jadi pelajaran saya juga, Bro. Ternyata perlu sekali kita komunikasi awal dengan masyarakat. Karena itu akan membangun citra pertama sekali ya, Bro. Akan membangun komunikasi pertama sekali. Nah, yang tahap ketiga yaitu pembinaan. Nah, di pembinaan ini Prof, tahap ini kami bergiliran ya para tim untuk melakukan pembinaan. Salah satunya adalah topik yang diambil adalah pembinaan mental spiritual pada remaja. Jadi karena saya manajemen, saya lebih condong kepada mengarahkan manajemen tentang mental spiritual. Bagaimana melakukan manajemen. Karena Allah pun sebenarnya secara tidak langsung itu menggunakan manajemen dalam sistem
apa namanya pengelola sistem tata surya ya Prof ya. Kita lihat bahwa tata surya itu dikelola dengan sangat baik dan itu memiliki manajemen. Nah, begitu juga sebenarnya dalam pembinaan mental. Ya, jadi saya menggunakan beberapa teori dalam pembinaan mental sehingga teori dan apa namanya realita yang ada itu kita masukkan, kita menjadikan informasi kepada mereka sehingga tujuan yang kita ambil adalah bukan hanya nalar mereka yang kita apa namanya berikan informasi tapi juga hati mereka. Jadi menyentuh hati itu menurut saya lebih lebih baik daripada menyentuh akal karena sekedar akal itu mudah buyar menurut saya Prof. Tapi kalau sudah menyentuh hati, insya Allah mereka akan mengikuti apa yang kita bicarakan. Nah, kemudian juga untuk Pak Jawasi karena memang backgroundnya adalah pendidikan matematika, beliau mengambil tema generasi Z. Nah, kebenaran Prof di generasi Z ini banyak sekali yang bertanya ibu-ibu tuh tentang anak-anak mereka yang masih remaja, yang bandel lah, yang gadget lah yang digunakan gitu. Kadang-kadang disuruh untuk masak saja itu HP-nya duluan sambil masak sambil megang HP gitu kan. Jadi ke toilet pun kadang-kadang kata ibu-ibu di situ suka megang HP. Nah, saking kan mereka sudah kecanduan HP. Jadi mereka menanyakan bagaimana untuk pembinaan mental terhadap anak mereka yang memang sudah kecanduan gadget. Nah, kemudian juga di materi ketiga itu Pak Anang Walian. Beliau juga Ustadz ya Prof ya. Eh, jadi beliau memberikan arahan tentang spiritual. Kemudian Ibu Hartika, Utami Fitri, Bella, dan Bu Lena itu memang bagian konseling yang memberikan bagaimana konsep konseling pada pembinaan mental. Jadi mereka yang melakukan konseling terhadap beberapa ibu-ibu. Nah, kemudian setelah memberikan maksudnya itu komunikasi dua arah, jadi sambil kita memberikan materi juga memberikan komunikasi dua arah. Dan tahap keempat adalah diskusi, Prof. Jadi sistem kita adalah bukan bertanya juga, tapi sistemnya lebih banyak diskusi. Karena kita ingin tahu sih sebenarnya informasi apa dan apa yang mereka butuhkan sebenarnya dalam kehidupan sehari. Ada juga Prof yang cerita gini, Pak saya ingin nanya nih, gitu ya kan. Kalau kita bicara tentang teori itu mudah ya Pak katanya, tapi implementasi yang paling sulit. Nah gini Pak katanya, saya ini punya anak katanya. Kalau anak saya itu susah sekali diatur, dia bilang kan. Kadang-kadang apalagi perempuan katanya. Jadi bagaimana cara kita memberikan agar step by stepnya yang saya butuhkan. Bukan misalnya anak kita harus dinasehati, anak kita harus dibina. Step by stepnya apa yang harus saya lakukan agar anak saya ini tidak kecanduan HP misalnya. Nah itu juga Prof yang didiskusikan oleh mereka. Nah tahap kelima adalah penutupan ya Prof. Itu ditutup oleh kebenaran. Alhamdulillah hadir ini Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang kami undang juga Prof ya. Agar memang apa namanya ada perwakilan dari UIN Raden Patah Palembangnya dan memang dekat rumahnya dari situ. Dan analisis kegiatan ini setelah ada kegiatan tentunya kami menganalisis dari hasil kegiatannya dan analisis pertama dari aspek sosial. Nah, aspek sosialnya adalah yang tadi Prof yang pertama yaitu home visit. Ternyata apa namanya dari komunikasi, jadi komunikasi kalau kita datang langsung, kemudian kita interaksi dengan masyarakat itu lebih banyak respeknya. Alhamdulillah yang datang itu Prof kita undang dari 98 kakak itu 60 kakak datang. Jadi 68 orang itu datang. Walaupun ada yang di luar ya. Nah untuk agama Konghucu pun alhamdulillah datang Prof. Itu ada Cece itu datang dari beliau adalah agama Konghucu dan agama Kristen juga. Kenzi ya, itu Kenzi dari agama Kristen juga datang, Prof. Alhamdulillahnya gitu. Nah itu ternyata aspek sosial itu sangat dominan untuk apa namanya mendekati mereka agar mau datang dalam kegiatan tersebut. Kemudian aspek budaya. Nah di aspek budaya ini, Prof. Ya tentunya karena memang agamanya sudah berbeda, kemudian di sini juga bukan hanya orang Jawa ya Prof ya, kemudian orang Palembang, ada juga dari orang Cina. Kemudian di sini juga ada orang Medan gitu, Makassar ada juga. Jadi banyak sekali budaya di sini Prof. Dan itu memang
Dari sini juga kita belajar tentang bagaimana memperlakukan mereka sesuai dengan kebiasaan dan adat mereka. Dan itu memang kenapa saya tahu, Prof, karena memang saya rumahnya dekat sini, Prof. Jadi telah lama saya pelajari sebenarnya kan. Jadi pendekatannya memang sudah lama. Jadi tidak hanya pada saat kegiatan. Kemudian aspek pendidikan. Nah, kenapa saya bilang di sini adalah aspek pendidikan? Karena memang ibu-ibu ini Prof, banyak yang dari pasar. Jadi mereka itu banyak yang jualan dari pasar, ada juga yang berdagang gitu ya. Dan masalah yang mereka tanya tentu tentang pendidikan, Prof. Bagaimana mendidik anak agar anak itu memiliki akhlakul karimah yang baik gitu. Agar anak itu tidak hanya melihat sesuatu itu karena materi. Jadi materi itu oke bisa diambil, tapi memang bukan segala-galanya itu yang mereka tanyakan, Prof. Jadi pembinaan akhlakul karimah itu yang paling sulit sebenarnya dibanding dengan eh, pendidikan dari segi sains dan teknologi, karena tidak kasat mata. Kemudian Prof, hasil akhirnya setelah saya amati dari proses pengabdian masyarakat ini, ya hasilnya tidak terlalu signifikan, Prof. Maksudnya kita memberikan arahan agar bapak-bapak mau sholat ke musola. Saya lihat ya, Prof, saya amati, saya observasi, itu hanya 2 orang yang mempan, Prof. Yang lain enggak, gitu ya. Nah, bapak itu biasanya saya lihat tuh, nggak pernah dia masjid, Prof. Nggak pernah sama sekali. Dia kemudian setelah ada pembinaan hanya dia ke masjid, cuma jarang-jarang, Prof. Kadang dia datang hari ini ke musola, besoknya enggak, saya lihat kan. Tapi ada perubahan walaupun enggak signifikan, dan itu baru 2 orang yang saya lihat. Ya semoga ke depannya akan menjadi lebih baik lagi, Prof. Jadi memang benar-benar bermanfaat ilmu yang kita miliki. Terima kasih, Prof. Itu saja yang mungkin saya sampaikan, dan mohon masukannya terhadap hasil PKM kami, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi atas presentasi Terima hasil kasih. PKM-nya. Selanjutnya mohon berkenan kepada Pak Bambang untuk memberikan saran maupun masukan terhadap hasil PKM Bu Emi. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Debi dan terima kasih Bu Emi dan teman-teman ya. Ada Bu Bella, ada Bu Hartika, dan ada Pak Jawasi ya. Ya, Prof. Sebelumnya saya ucapkan selamat juga untuk Bu Emi dan teman-teman ya yang sudah melakukan PKM ya terkait dengan bagaimana membina mental spiritual ya di Kelurahan Kenten, Kabupaten Banjarmasin ya. Sangat menarik ini penelitiannya, di mana memang saat sekarang ini memang sangat diperlukan ya terkait dengan pembinaan mental ini, karena banyak orang yang sekarang itu tidak sakit secara fisik gitu ya, tapi Ya. banyak yang sakitnya secara apa ya, batin ya, seperti itu. Nah, ini nanti Bu Emi akan diartikelkan ya pengabdiannya ini di Sinta 4 ya kemarin kalau nggak salah ya. Iya, Prof. Mohon maaf, Prof. Izin sebelumnya boleh direvisi, Prof. Jadi kan kemarin tuh sudah menghubungi teman. Jadi katanya sebaiknya BMI di Sinta 5 saja gitu kan. Ternyata mahal ternyata, Prof. Pengabdian ya. Iya, Sinta 5 saya atau Sinta ya 6 apa gimana? ya APC-nya kalau Sinta 5A itu 750, Prof. Hmm. Kalau Sinta 4 itu 1.200.000 ternyata, Prof. Berarti mungkin Sinta 6 ada nggak? Yang 6 atau Udah menghubungi yang Sinta 5, Prof. 5 ya? Oke. Insya Allah Sinta 5, Prof. Nah, kemudian tadi ada 3 aspek ya yang disoroti, sosial, pendidikan, dan tadi apa ya saya lupa. Nah, itu sebaiknya eh, tadi Bu Emi menyampaikan juga melalui observasi yang yang dilihat oleh Bu Emi terkait dengan masyarakat desanya setelah dilakukan pengabdian ya. Mungkin perlu diberikan umpan balik Bu Emi, seperti semacam angket gitu ya. Oh Misalnya ya, Prof. di aspek sosial angketnya apa, di aspek budaya angketnya apa, kemudian aspek pendidikan angketnya juga diberikan gitu. Jadi kita bisa ngelihat nanti, oh di aspek sosial ternyata pengabdian saya ini berhasil 85%, misalnya seperti itu. Di Ya, aspek Prof. budaya ternyata berhasil, oh hanya sebatas 75%.
Nah, jadi nanti ketika dipublish atau ketika membuat artikelnya enak di pembahasannya. Jadi Oh ya. penelitian ini berhasil untuk aspek sosial sekian, budaya sekian, pendidikan sekian. Sangat mudah buat angket saja sederhana yang nanti diberikan kepada masyarakat desanya. Nanti bisa dilihat hasilnya. Gitu. Yes, ya Prof. Oh iya ya benar Prof. Bagus juga tuh Prof ide. Oke, mungkin itu saja Bu Emi untuk teman-teman. Semangat. Alhamdulillah ini sudah apa namanya berjalan ya dan sudah memiliki hasil. Itu Terima saja. kasih Prof. Oke, saya kembalikan ke Mbak Devi. Kami Terima terima kasih kasih. banyak Prof atas Bambang. arahannya Prof ya. Tanpa arahan Prof nih kami belum sampai ke titik ini Prof. Aman. Ya, ya, oke. Terima Terima kasih kasih Pak Devi. Bambang atas masukan dan sarannya. Terima kasih Bu Emi atas Terima presentasi kasih hasil Devi. PKM-nya. Ya, izin Ibu, boleh dipersilakan kembali ke main session. Ya, saya stop screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Kayaknya 5 menit aja ini. Jangan gitu juga lah. Nggak enak tuh, ada Mbak Debi. Yang dua tadi udah berapa jam ya sendiri ya? Lama banget Om dah. Oke. Iya, Pak Komar langsung saja dipersilakan untuk mempresentasikan hasil PKM-nya. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro MPD, serta yang saya hormati juga Pak Debi selaku moderator. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari PKM saya yang berjudul Program Penguatan Pembelajaran Berbasis STEM bagi guru dan siswa di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Ada untuk proposal mungkin saya skip saja, Pak Bambang izin langsung ke hasil karena memang waktu yang diberikan juga terbatas. Adapun hasil dari PKM ini akan saya jelaskan yang pertama kaitannya dengan waktu. Untuk waktu, kemarin dilaksanakan di tanggal 27 November 2023 untuk tempat itu SMP Negeri 1 Banyuasin 2 yang beralamat di Jalan Eka Jaya, Banyuasin 2, Banyuasin. Adapun untuk rondon PKM-nya yang kami lakukan kemarin, ini dilakukan selama kurang lebih ya 1 hari, dimulai dari jam 8 yaitu persiapan dan pembukaan. Berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama oleh saya sendiri, yaitu tentang penguatan pembelajaran berbasis STEM. Berikutnya dilanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang pola desain pembelajaran berbasis STEM. Berikutnya yang ketiga, yaitu selepas zuhur, yaitu tentang proyek pengembangan media pembelajaran berbasis STEM. Adapun untuk pelaksanaan dari penyampaian materi yang pertama, yaitu tentang penguatan pembelajaran berbasis STEM, kemarin diawali dengan menyampaikan tentang konsep dasar dari pembelajaran STEM itu sendiri, yang merujuk pada eh, pada pendekatan pendidikan yang menekankan pada integrasi antar 4 bidang keilmuan, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik, dalam meningkatkan pemahaman atau kemampuan siswa, keterampilan siswa, dan juga berkaitan dengan pemecahan masalah matematis siswa. Selain itu juga pada materi pertama ini juga dijelaskan tentang kriteria dari pembelajaran STEM yang mencakup tentang integrasi antar mata pelajaran atau interdisipliner mata pelajaran, dan bagaimana mengembangkan kemampuan pemecahan masalah ini dengan pembelajaran STEM, serta manfaat dari pembelajaran STEM itu sendiri
dalam melatih kemampuan kolaborasi siswa, merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Berikutnya itu tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta relevansinya dalam kebutuhan dunia saat ini, serta bagaimana implementasinya dalam pembelajaran di sekolah, khususnya di tingkat SMP. Berikutnya untuk materi kedua, di sini peneliti ini membahas tentang pola desain pembelajaran berbasis STEM, di mana dalam pemaparannya ini diarahkan untuk pengembangan desain pembelajaran berbasis STEM itu sendiri dalam di kelas. Ya, yaitu diawali dengan pembahasan tentang disiplin ilmu yang terlibat di dalam pembelajaran STEM, yaitu keterkaitan dari 4 unsur STEM itu tadi, yang sains, teknologi, mesin atau engineering, dan matematik. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan tujuan dari pembelajaran STEM itu seperti apa di kelas, khususnya matematika. Berikutnya yaitu menguraikan tentang secara jelas bagaimana implementasi dari STEM itu dalam disiplin ilmu pada kelas atau di kelas. Berikutnya untuk materi kedua ini dilanjutkan dengan membahas ciri-ciri dari pembelajaran STEM seperti menuntun siswa di dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan kepekaan siswa terhadap isu-isu dunia nyata, melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif, karena memang di pembelajaran STEM itu dititik beratkan kepada diskusi kelompok yang memanfaatkan 4 keilmuan tadi, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti yang terlihat pada foto, di sini juga siswa diminta untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Ini hanya simulasi contoh saja ketika PKM. Serta menuntun siswa bagaimana mengaplikasikan pemahamannya dalam pembelajaran STEM. Berikutnya untuk materi ketiga yang dilakukan selepas zuhur, yaitu tentang proyek pengembangan media pembelajaran berbasis STEM. Pada materi ini membahas pola interaksi dari STEM itu sendiri yang dilanjutkan dengan implementasi pembelajaran berbasis STEM dalam kurikulum Indonesia. Pada bagian ini memang tidak secara mendalam dikaji bagaimana implementasi STEM dalam kurikulum di Indonesia. Berikutnya yaitu tentang proyek pembelajaran berbasis STEM dalam permainan. Di sini kemarin mengambil contoh permainan tali dan bagaimana mengimplementasikan pembelajaran STEM dalam model pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya di sini juga peneliti memberikan beberapa soal PISA. Hal ini dilakukan juga untuk merangsang siswa atau mengembangkan literasi khususnya matematis siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan PISA. Serta setelah proses diskusi siswa itu, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari jawaban. Nah, untuk gambar pertama ini, itu adalah proses ketika siswa melakukan diskusi atau menjawab soal PISA yang diberikan. Dan yang gambar yang kedua di sebelah kanan itu adalah perwakilan kelompok yang diminta untuk mempresentasikan hasil dari jawabannya. Mohon maaf, Pak Komar, izin Pak, apakah memang PPT-nya tidak ditampilkan di Zoom? Oh, ditampilkan, Mbak. Oh, belum, Mbak ya? Astagfirullahaladzim. Saya bingung. Pantes. Iya, sorry. Apa perlu diulang, Mbak Debbie? Nah, nggak usah Pak. Nggak usah. Oke. Langsung aja. Iya, sorry. Mohon maaf, Pak Bambang. Berikutnya untuk disaran, ya, yaitu kegiatan PKM ini mendapatkan respon antusias dari mitra, terutama guru di SMP Negeri 1 Banyuasin 2, serta peserta juga mengharapkan adanya kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, karena memang di daerah ini termasuk daerah pelosok, Pak Babang, karena dia berada di daerah hampir perbatasan dengan Bengkulu. Untuk akses ke sana itu memang
bisa menggunakan akses darat dan juga bisa menggunakan akses kapal atau apa ya, getek atau kapal sungai lah gitu istilahnya. Adapun ada beberapa kendala di dalam proses PKM ini. Yang pertama itu adalah keterbatasan akses transportasi karena memang jaraknya juga lumayan jauh. Kalau ditempuh dengan kendaraan itu memang 2 jam, tetapi memang tidak semulus jalan yang ada di kota karena memang perlu usaha juga karena jalannya juga masih ya belum bagus. Berikutnya yang kedua adalah kendala dari sisi fasilitas karena memang di sana itu kalau misalkan mau menerapkan pembelajaran STEM itu keterbatasan kaitannya dengan komputer lah kalau memang itu menggunakan komputer karena memang dari sisi fasilitasnya juga terbatas. Berikutnya sarannya memang kemarin itu lebih banyak siswa memang yang aktif gitu ya karena memang sebenarnya yang kita harapkan selain siswa juga guru juga terlibat aktif tetapi di dalam proses kemarin itu guru malah sifatnya hanya seperti penonton saja gitu loh. Jadi memang siswanya yang diminta untuk aktif gitu. Jadi ke depannya diharapkan memang ada pelatihan yang memang dikhususkan untuk guru-guru gitu. Dan berikutnya memang perlu adanya apa ya semacam pendampingan lah kaitannya dengan kurikulum merdeka karena memang di sana belum tersentuh kaitannya dengan kurikulum merdeka karena memang kan di kurikulum saat ini kan memang diarahkan ke sana tapi sepertinya belum belum menjangkau di SMP 1 Banyuasin ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Komar atas presentasi hasil PKM-nya. Selanjutnya mohon berkenan kepada Pak Bambang untuk memberikan masukan dasaran terhadap hasil PKM Pak Komarudin. Baik, terima kasih Mbak Debbie dan terima kasih untuk Pak Komar ya yang sudah memaparkan laporan hasil pengabdian kepada masyarakatnya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat, ini sudah masuk dalam tahapan seminar hasil dan sangat menarik dari pengabdian kepada masyarakat ini, di mana Pak Komar ingin memberikan semacam suatu pengertian, suatu solusi, suatu model pembelajaran yang baru, mungkin terkait dengan bagaimana di dalamnya itu mengintegrasikan mata pelajaran dengan sains, dengan kemudian dengan teknik ya, mungkin dan seterusnya dengan teknologi gitu ya. Nah, ini nanti hasil outputnya akan dipublish di Sinta 4 ya Pak Komar ya. Iya benar Pak Bambang. Di Sinta 4. Nah, untuk biar lebih menarik lagi mungkin nanti ketika akan dipublish perlu diberikan semacam umpan balik ya. Sampai di mana sih hasil dari pengabdian ini berhasil atau tidaknya. Jadi misalnya nanti peserta Oh yang ya siap. aktifnya itu diberikan angket, misalnya berhasilkah pengabdian Ya, ini ya. sebanyak 85% atau 90% Ya. seperti itu. Jadi nanti lebih menarik Siap. lagi dibahas. Gitu. Angket lebih kepada angket pemahaman ya Pak ya. Ya, betul, angket pemahaman. Kalau misalnya tadi diajarkan terkait model-model pembelajaran terkait dengan media, nah anak-anak itu paham tidak gitu. Pada akhirnya nanti mengerucut, oh pengabdian ini berhasil seperti itu atau tidak seperti itu. Oke, menarik Pak Komar. Mudah-mudahan sukses ini bisa langsung terbit ini. Saya yakin ini bisa. Amin. Oke, itu Ya, saja. siap. Mungkin itu saja Pak Mbak Debbie. Terima kasih Pak Komar untuk presentasinya. Oke, Ya, makasih banyak Pak Bambang. oke itu aja. Terima kasih Pak Bambang atas masukan dan Mana ini? sarannya. Frank? Di Lampung kayaknya ya. Oke. Baik, Masih di Palembang dah. Oh, Jangan direkam Mbak Debbie. Enggak. Ya, aku live dulu ya. Nanti oh ya disambung ya. lah. Ya. Oke. Terima terima kasih kasih Pak. banyak. Pak Bambang. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Bapak, yang terakhir adalah presentasi hasil PKM Bapak Ari Azhari. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, langsung saja ya. Ya, Kepada Bapak Ari Azhari dan tim untuk mempresentasikan hasil PKM-nya. Dipersilakan Bapak. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro dan juga Mbak moderator yang luar biasa yang tetap komunikatif kepada kami peserta. Langsung saja Bapak, sesuai dengan judul yang pertama kemarin, kita setelah direview itu tentang internalisasi nilai moderasi beragama melalui remaja masjid Darul Muttaqin Pulau Kemarau, Palembang. Pertama kami menyampaikan bahwa kenapa kami memilih remaja masjid, karena kondisi di lapangan yang dilatar belakangi bahwa adanya kekhawatiran warga isu dengan maraknya personalisasi. Ini isu yang beredar di sana. Sehingga ketika kami datang ke lokasi pengabdian, itu ternyata kurangnya SDM. Kurangnya SDM untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini gambar yang telah ada di lokasi, akses yang bisa dituju di sini dengan menggunakan perahu kecil atau ketek bahasa Palembang. Nah, jarak dari Ampera itu kurang lebih sekitar 50 kilo, jadi lumayan jauh untuk ke lokasi ini. Sehingga masyarakat di sini kesulitan untuk memiliki SDM dalam menyampaikan khotbah. Nah, jadi masjid yang berwarna kuning ini adalah masjid satu-satunya yang ada di Pulau Kemarau. Sehingga akses mereka untuk sholat ya ke masjid ini. Bahkan para pedagang yang ingin sholat Jumat mampir ke sini dan berharap untuk bisa sholat. Ternyata tidak ada petugas. Ya, alasan mereka itu tadi terbatasnya anggaran untuk menyewa atau memberikan honor transportasi kepada petugas khotib. Sehingga kami di sini memilih remaja masjid agar nantinya bisa kaderisasi pada remaja-remaja yang nantinya bisa mengisi kegiatan yang ada di masjid tersebut. Tujuan dari PKM ini ya untuk pertama kami memberikan informasi terkait tentang moderasi beragama, karena tema kami adalah moderasi beragama. Dengan beberapa referensi kita memberikan materi. Yang terpenting itu adalah 4 indikator dari moderasi beragama. Yang pertama komitmen kebangsaan, kedua toleransi, ketiga anti kekerasan, dan keempat penerima budaya lokal. Sehingga materi indikator ini memang sangat penting, bahwasanya di mana masyarakat di Pulau Kemarau ini memiliki tidak hanya didominasi oleh masyarakat Muslim, tapi juga ada saudara-saudara kita yang non-Muslim di sana. Nah, bagaimana mereka bisa menyikapi untuk bisa saling toleransi, menerima budaya lokal, dan yang terpenting itu ya anti kekerasan. Bagaimanapun adanya perbedaan di antara mereka, bahwa tidak boleh walaupun itu sedikit tidak ada yang namanya kekerasan. Nah, ini yang terpenting dari moderasi beragama. Karena isu-isu yang beredar ketika tidak setuju dengan pendapat mereka, maka ada statement ya sudah secara kontekstual mereka bahkan ada yang mengatakan halal untuk dibunuh. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kami menyampaikan bahwa sikap anti kekerasan itu penting dalam bermasyarakat. Jadi adapun kontribusi kegiatan pengabdian, ya kegiatan PKM ini guna membekali para pengurus masjid dan juga masyarakat supaya dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan mengejawantakan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum
landasan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan mulai dari open ceremony, penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan penutup. Harapan besar mereka setelah kegiatan ini dilaksanakan, sangat berharap Bapak semoga kegiatan ini tidak hanya sebatas sini saja. Kami berharap adanya dosen-dosen UIN ataupun mahasiswa UIN yang bisa mengabdi di sini, dan berharap adanya program KKN sehingga dalam 1 bulan mahasiswa yang KKN di lokasi kami ini bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Itu harapan mereka ketika kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dia menyampaikan juga memang benar Pak, di sini ada bantuan dari Bank Indonesia yang saya sampaikan di awal tadi. Ini gambar ini tempat singgah, salah satu bantuan dari Bank Indonesia. Supaya apa? Supaya banyak wisatawan lokal untuk hadir di sini, untuk bisa melihat kondisi pulau yang berada di Kota Palembang, tapi akses hanya bisa digunakan akses transportasi air atau sungai. Jadi berharap harus banyak orang-orang yang hadir di masyarakat sini. Baik, ini saja presentasi dari hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan. Pada moderator kami kembalikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari Azhari atas presentasi hasil PKM-nya. Selanjutnya mohon berkenan kepada Pak Bambang untuk memberikan masukan dasaran terhadap hasil PKM Pak Ari Azhari dan tim. Persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Debbie, dan terima kasih buat Pak Ari Azhari dan teman-teman yang sudah memaparkan dari hasil PKM-nya. Dan saya ucapkan selamat untuk Pak Ari dan teman-teman yang sudah Terima kasih Pak. tahapan seminar hasil dari pengabdian kepada masyarakat ya. Menarik ini Pak Ari Azhari, seperti yang kemarin juga sudah kita berdiskusi terkait dengan bagaimana pentingnya nilai moderasi beragama. Dalam satu sisi memang ada proses kristenisasi sehingga kita harus membuat itu menjadi menyeimbangkan itu menjadi adil gitu ya. Jadi di sana juga perlu juga semacam penyeimbang kader-kader Islam yang bisa juga menguatkan ya fondasi keislaman di daerah tersebut gitu ya. Nah ini nanti rencananya akan dipublish di Sinta 4 ya Pak Ari ya. Ya Pak. Oke, Sinta 4. Dan mungkin ada sedikit penambahan, perlu diberikan semacam umpan balik mungkin Pak Ari, seperti semacam angket sederhana saja, di mana nanti Pak Ari dan teman-teman memberikan angket itu kepada warga desa, apakah pengabdian di sana itu memang bermanfaat atau tidak, berhasil atau tidak. Sehingga nanti ketika Pak Ari dan teman-teman ingin membuat jurnal, itu sangat mudah nanti di pembahasannya. Nah, jadi kelihatan bahwa disimpulkan bahwa pengabdian yang dilakukan Pak Ari dan teman-teman ini ternyata memang sangat dibutuhkan, dan juga mungkin tingkat keberhasilannya itu berapa persen. Jadi terlihat seperti itu. Nah, selebihnya saya rasa kita sudah banyak berdiskusi kemarin. Ya Pak, siapa? Tambahkan saja terkait dengan angket itu tadi sederhana. Ya Pak. Dan saya rasa itu cukup dari saya mungkin Mbak Debbie. Siap Pak. Oke, itu. Ya. Ya, terima kasih ya Pak atas masukannya, nanti sangat berarti bagi kami untuk publish dari data-data yang kami dapat. Siapa? Baik Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Bambang atas masukan dasarannya, dan terima kasih Pak Ari atas presentasi PKM-nya. Alhamdulillah Pak Bambang, dengan selesainya presentasi tadi, maka selesai pula kegiatan seminar hasil PKM kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang atas kesertaannya. Izin live ya, nggak apa-apa langsung ya. Ya, nggak apa-apa langsung Bapak. Insya Allah semoga bertemu lagi di tahun depan ya Pak. Amin. Terima kasih, saya izin juga. Ya, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum.